Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kalamullah khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, masyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Karena pelajaran kita ini sering ada halangan. Tidak tahu bukan apa mungkin ada halangan lagi. Ala kulli hal, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan masih dalam hal yang terkait dengan wujubu dukhuli fil Islam. Walil Bukhari al-Syekh rahimahullah walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh rahimahullah tentang wajibnya masuk Islam. Dari sisi mana? Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi bahwa tidaklah mungkin seseorang dari umat ini masuk ke dalam Islam kecuali mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mungkin seseorang itu mentaati Rasulullah kecuali mengikuti sunnah-sunnahnya. Ketika dia hidup, sunnahnya ya apa yang dilihat oleh sahabat, apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, atau apa yang diikrar oleh Nabi. Adapun setelah meninggal, ya warisannya adalah sunnah-sunnah yang telah dibukukan dalam buku-buku hadis dan dijelaskan oleh para ahlinya yang mengerti tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dikatakan udkhulu atau ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Sebagaimana yang terdahulu, wahai orang-orang mukmin, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia masuk dalam Islam tanpa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu maksudnya ya. Maka taat kepada Rasulullah itu pokok dari pokok-pokok Islam. Bahkan menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya selalu didakwakan, didengungkan, sebarkan Ahlus Sunnah, Ahlul Jamaah. Karena itu adalah konsekuensi dari masuk ke dalam Islam. Imam Bukhari rahimahullah
menyebutkan hadis ini dalam Kitabul I'tisam. I'tisam maksudnya i'tisam berpegang teguh dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlus sunnah sebagaimana sebelumnya di bab pendahuluan ya, bahwa ahlus sunnah itu mutamayyizun ya, mempunyai perbedaan nampak dengan i'tisam, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Karena itu adalah siratal mustaqim. Itulah Islam. Itulah kitab. Itulah Al-Quran. Tidak mau bercerai-berai dengan jalan-jalan yang lain. Nah, itu maksud dari hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian kita lihat sedikit kandungan dari hadis ini sebagai tambahan maklumat. Ya. Jadi intinya tadi sudah, sekarang tambahan maklumat saja. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Apa yang dimaksud dengan ummati di sini? Semua umatku. Apakah umat yang dengannya Nabi diutus, yakni semua umat ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai akhir zaman, ataukah umat yang menjawab dakwanya Nabi? Orang biasa bahasakan kalau yang pertama ummatul dakwah, kalau yang kedua ummatul ijabah. Ummah dakwah maksudnya semua umat ini perlu didakwai. Kalau dinamakan ummatul ijabah, ya yang sudah menjawab masuk Islam. Apakah maksudnya yang pertama atau yang kedua? Ya, sebagian walaupun jumlahnya sedikit, ulama ada yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah umat dakwah. Jadi ketika Nabi mengatakan tidak masuk surga kecuali orang yang muslim, maka maksud dari hadis ini ingin memberi semangat kepada umat yang didakwai itu agar masuk Islam. Ya, ditargib, didakwai, diberi semangat, motivasi agar masuk Islam. Supaya kalau dia masuk Islam, dia masuk surga. Kalau kamu tidak mau mengikuti Islam, tidak masuk surga. Kalau yang kedua, ummatud dakwah, umat al-ijabah, ya kaum muslimin. Semua umatku, yakni semua kaum muslimin masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Kalau tadi semua yang didakwai masuk surga, kecuali yang tidak mau masuk Islam. Kalau di sini, semua yang muslim masuk surga, kecuali yang tidak mau. Walaupun dia sudah muslim, ada yang tidak mau masuk surga. Maka ketika Nabi SAW ditanya, "Man ya'ba?" Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa yang mentaatiku, yakni mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Dan siapa yang maksiat, membangkang, tidak mau mengikuti Nabi, berarti dia tidak mau. Nah sekarang kalau ditanya,
Apakah semua yang masuk kepada orang yang tidak mau taat, bermaksiat kepada Rasul, tidak masuk surga? Hah? Zahirnya begitu. Bahwa tidak akan masuk surga orang yang maksiat, menyelisihi, tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini termasuk dalil-dalil yang menunjukkan al-wa'id, ancaman. Ya, ancaman. Tidak semua yang diancam itu nanti mendapatkan apa yang diancam, kan begitu. Tergantung kondisinya. Nah. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa umat ini, yakni kaum muslimin, masuk surga itu terbagi dua kondisi. Ada yang masuk surga diistilahkan duhul awali, ya, langsung masuk surga. Setelah selesai dihisab, langsung masuk surga. Yang kedua, ada yang masuk surga tapi belakangan. Jadi ketika Nabi tadi mengatakan tidak masuk surga, artinya masuk neraka. Masuk neraka dulu. Selesai dibersihkan, dicuci, diazab sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi maksudnya hadis tadi, tidak mau masuk surga, tidak mau masuk awal kali. Dia mau singgah dulu di neraka. Karena semua umat ini selama dia tidak kafir, maka dijamin pasti masuk surga. Jadi kalau dia maksiat kepada Nabi, menyelisih Nabi, tidak sampai penyelisihannya kafir, keluar dari Islam, tetap masuk surga. Tetapi ada yang tidak masuk secara langsung. Dia masuk belakangan. Ya, karena itu dalam sisi yang lain, ya kadang kita menjumpai dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ada sebagian dari kaum muslimin ini memang tidak masuk surga. Ancaman juga. Misalnya, la yadkhul jannah qati'ur rahim. La yadkhul jannah qati'ur rahim. Ini kan menyelisihi sunnah Nabi. Sunnah Nabi menyambung silaturrahim. Orang yang membunuh, man qatala mu'ahadan la yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Orang yang membunuh walaupun orang kafir, kalau orang kafir itu mu'ahad, ada perjanjian dengan kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, dia tidak akan mencium baunya surga. Sementara baunya surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya, maka ini juga menunjukkan haram masuk surga. Ya, ada yang haram abadi, tidak masuk selama-lamanya. Ada juga haram muwakkat. Haramnya ada batas waktunya. Ketika dia punya pelanggaran, punya dosa, punya maksiat, itu diadab dan disiksa dulu sesuai dengan kadar penyelisihannya. Setelah selesai,
ya maka kemudian masuk surga. Iya. Mungkin kalau mau lebih mudah memahaminya, misalnya santri. Santri kan punya peraturan. Ada yang melanggar, ada pelanggarannya macam-macam. Ada pelanggaran yang mengeluarkan dia dari santri. Ada pelanggaran yang dihukum saja, tidak dikeluarkan dari santri. Setelah selesai menjalani hukuman, kembali jadi santri biasa. Ya kan? Kalau dia keluar dari santri, ya tidak bisa lagi jadi santri sampai selesai. Sama ini, kalau dia melakukan amalan keluar dari Islam, kecuali bertobat kembali, kalau dia mati di atas itu tidak bisa lagi masuk Islam. Tapi kalau Islamnya masih tetap, cuma ada pelanggaran-pelanggarannya, maka dia harus menerima hukuman sesuai dengan kadar pelanggarannya. Itu namanya muaqqat, atau tidak kekal dalam neraka. Setelah selesai, kembali masuk surga. Nah, maka inilah yang kemudian membedakan ya pemahaman Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Orang-orang Khawarij ketika membaca, mendengar hadis-hadis haram masuk surga, dia mengatakan orang yang melakukan dosa-dosa besar tidak bisa lagi masuk surga. Ya, tidak bisa lagi masuk surga. Orang-orang yang gulu. Atau sebaliknya, ada juga yang terlalu bermudah-mudahan. Dosa itu tidak mempengaruhi iman. Kita tetap masuk surga. Jadi Ahlus Sunnah antara harapan dan rasa takut. Diancam dengan neraka, takut menyelisihi karena takut tidak bisa masuk surga, walaupun nanti tetap masuk surga. Tapi dia takut tidak bisa masuk surga dari awal. Karena neraka itu tidak sama dengan di dunia. Ya, siksaan di dunia tidak ada bandingannya dengan siksaan di akhirat. Baik. Jadi seakan-akan hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang menyelisihi sunnah Nabi, apalagi kalau dia punya ilmu, ya maka seakan-akan dia tidak ingin masuk surga. Ya, seakan-akan dia tidak ingin masuk surga. Walaupun kalau ditanya, pasti dia mau masuk surga. Tapi dia meninggalkan sebab-sebab masuk surga. Nah, karena itu kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, ya syai'un ajib. Termasuk anak mudanya. Ya, termasuk anak mudanya. Misalnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini paling terkenal, Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, Abdurrahman ibn Auf, Zubair, Talha. Siapa lagi? Sa'ad dan Sa'id. Siapa lagi satu? Abu Ubaidah. Nah, tayyib. Di antara 10 sahabat ini, yang tua cuma 3. Yang tua cuma 3. Umurnya di atas 30 tahun. Abu Bakar,
Umar dengan Abdurrahman bin Auf. 7 yang lainnya itu umurnya di bawah 30 tahun. Bahkan di antara 7 itu 5 orang umurnya di bawah 20 tahun. Berarti anak muda harus di depan. Jangan anak muda selalu di belakang. Karena yang dijamin masuk surga ternyata lebih banyak anak muda daripada orang tua. Karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika selesai menafsirkan ayat dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Orang yang sembunyi dalam goa karena menjaga imannya kan anak muda. Anak muda. Dengan bahasa fityah, anak muda, bukan orang tua. Kata beliau, karena beliau juga ahli sejarah, buku beliau berjilid-jilid, seperti Al-Bidayah wan Nihayah, itu kan sejarah, segala macam sejarah diungkap. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa aksaru al-mustajibina lillahi wa li rasulihi syabab. Yang paling banyak menerima dakwah, itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu pemuda. Lebih banyak pemuda. Wa amma al-masyayikh fa'ammatuhum baqau ala dinihim wala yuslim minhum illa qalil. Adapun orang-orang tua tetap berada di atas agama nenek moyangnya. Tidaklah masuk Islam dari mereka kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Jadi kalau lihat masjid banyak anak mudanya, harapannya besar. Tapi kalau ada masjid tidak ada anak mudanya, tinggal yang bungkuk-bungkuk, yang sakit lututnya yang datang, alamat Islam mundur. Karena sejarah menunjukkan bahwa yang menopang dakwah ini adalah anak muda. Perawi hadis, ya. Perawi hadis. Tahu perawi hadis? Ya, kalau baca Imam Bukhari kan hadatsana fulan itu namanya perawi hadis. Itu menurut penelitian 67% perawi hadis itu anak muda. 67% perawinya adalah anak muda. Dan 7 yang paling terkenal itu juga semuanya anak muda. Abu Hurairah meriwayatkan 5.700 berapa? 34 hadis. Asalnya dari Yaman, anak muda. Ibnu Abbas, ya ini dari ahli Mekah. Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa lagi dari Mekah? Selain Ibnu Abbas? Jabir Ahlul Madinah. Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. Kalau dari Madinah, Anas ibn Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dengan Jabir. Ada satu dari Mekah siapa? Tadi Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, ya anaknya Umar. Abdullah ibn Umar. Ini semuanya anak muda. Karena anak muda itu kan mobilitasnya tinggi.
Tanya Abu Hurairah, mau tidur di masjid, di teras masjid, kuat. Coba kalau sudah tua. 3 hari 3 malam pulang di opname. Karena tidak kuat, biar mau tapi tidak kuat. Tapi kalau anak muda, biar lapar 3 hari 3 malam tidak makan, masih kuat. Ya. Jadi jangan anak muda menjadi generasi yang cengeng. Tidak ada air, demo. Harusnya tidak ada air, cari air, bukan demo. Paham? Tidak ada makanan, cari makanan. Kalau orang dulu menuntut ilmu kan dia siapkan sendiri. Tidak ada yang disiapkan seperti kita. Ada tempat, semuanya nyaman. Ya alhamdulillah. Harusnya banyak bersyukur. Baik, kita lanjut ya. Nanti lupa pelajarannya. Berikutnya, wafis sahih an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Kan salah satu contohnya yang banyak meriwayatkan hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika Nabi wafat umurnya berapa? 13 tahun. Umurnya baru 13 tahun. Mudah atau sangat mudah? Kalau sekarang baru masuk SMP. Tapi nanti dia jadi turjumanul Quran. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam menurut catatan ahli sejarah ya, Nabi meninggal itu santrinya, nah, kalau bahasa kita karena kalian santri, itu santrinya yang siap jadi pemimpin, bukan pemimpin Arab, tapi pemimpin dunia Islam, pemimpin dunia ini. Di antara ketika Hajatul Wada sekian ratus ribu orang, dia punya santri yang siap menjadi pemimpin itu 2.000 orang. Kurang lebih 2.000 orang. Jadi Nabi membina, menghasilkan pemimpin sekitar 2.000 orang dalam jangka waktu kurang dari 23 tahun. Ya, 23 tahun. Artinya setiap tahun kalau dibagi ya sekitar 100, hampir 100 orang. Jadi orang Arab yang asalnya tidak kenal peradaban menjadi orang-orang yang membuat peradaban. Peradaban Islam. Menggantikan peradaban kesyirikan, peradaban kekafiran, peradaban kerendahan akhlak menjadi peradaban tauhid, peradaban ketaatan, peradaban yang dikenal dengan akhlak yang mulia. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalathatun. Abghadu yakni asyaddun nasi bugdan, ya, manusia yang paling dibenci. Artinya apa yang dilakukan nanti ini bagian dari dosa-dosa besar. Salah satu 3. Tiga ini kalau bahasanya ulama adadun la mafhuma lahu, ya, jumlah yang tidak dipahami. Ditahu maknanya tapi tidak dipahami. Artinya jumlah ini bukan menunjukkan pembatasan. Ya. Ada bentuk-bentuk dosa yang lain bukan seperti yang disebutkan dalam hadis ini saja.
Ya. Karena itu banyak dalam hadis jumlah itu tidak bisa dipahami bahwa hanya itu saja. Yang pertama mulhidun fil haram. Orang yang mulhid fil haram, yakni fi al haram, asalnya haram itu di Mekah, Masjidil Haram. Walaupun juga nanti dimasukkan juga dalam haram di Madinah. Karena Mekah diharamkan oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sementara Madinah diharamkan dengan doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu di sini mulhid. Apa yang dimaksud mulhid di sini? Siapa yang melakukan ilhad di tanah haram? Ada yang menafsirkan ilhad kesyirikan, kekufuran. Ya, itu jelas. Karena itulah ilhad yang paling puncaknya ilhad. Ada yang menafsirkan pembunuhan dan mengalirkan darah. Ada juga yang menafsirkan melakukan dosa-dosa besar, maksiat, bid'ah dan seterusnya. Tapi yang sahih bahwa ilhad di sini semua yang disebutkan tadi. Ya, semua yang disebutkan. Karena tidak ada dalil yang membatasi. Jadi seluruh yang dilarang oleh Allah, dilarang yang menunjukkan haram, apakah itu kesyirikan, kekufuran, atau yang dibawanya, yang menyimpang dari jalan yang lurus, itu semuanya masuk. Ya, itu semuanya masuk. Jadi tiga yang paling dibenci oleh Allah, mulhid, orang-orang yang apa saja yang dilakukan yang menyimpang, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di tanah haram. Wa man yurid bi ilhadin, ya, dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan padanya, pada tanah haram, ilhad dengan kezaliman. Kezaliman semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kami akan memberikan mereka, menghukum mereka dengan siksaan yang pedih. Sampai ulama mengatakan orang yang aham saja, yang mau melakukan apa yang dilarang oleh Allah, sudah berniat, itu masuk di dalamnya. Sudah sengaja, sudah berniat, walaupun belum melakukannya, maka itu masuk ilhad. Yang kedua di sini yang penting, apa tadi? Yang pertama mulhidun fil haram. Mulhidun fil haram. Apa yang dimaksud dengan haram di sini? Apakah hanya Masjidil Haram atau tanah haram Mekah semuanya? Ini kan ada khilaf di kalangan para ulama. Makanya ada orang yang kalau pergi ke sana tidak mau sholat kecuali di Masjidil Haram. Karena dia menganggap yang dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali salat itu hanya di Masjidil Haram. Ya, tapi yang sahih semua tanah haram itu dilipat gandakan salat 100.000 kali.
Apa dalilnya? Ya, banyak dalil. Ya. Tapi di antaranya misalnya ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diisrakan oleh Allah, apakah diisrakan dari Masjidil Haram? Tidak. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan Nabi diisrakan dari rumah Ummu Hani, bukan dari masjid. Ya, berarti rumahnya itu masuk tanah haram. Walaupun dibahasakan minal masjidil haram. Ya. Dan yang lebih jelas lagi dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 217 ketika Allah Azza wa Jalla berfirman yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi kul qitalun fihi kabir. Ini tentang bulan haram. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi. Kemudian Allah mengatakan wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Dan Masjidil Haram ya, berperan di dalamnya dosa besar. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan penduduknya, penduduk masjid atau penduduk Mekah, ya jelas penduduk Mekah, karena tidak ada orang Mekah yang tinggal di masjid, walaupun sering datang di masjid, tapi mengeluarkan orang-orang penduduknya dari Mekah. Itu akbaru indallah, itu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang dimaksud di situ adalah tanah haram. Ya, walaupun tentu tidak disanksikan ya, kalau di Masjidil Haram ya jelas, tapi yang sahih ya semua tanah haram. Ya, semua tanah haram. Ini seandainya dipahami oleh manusia yang pergi haji atau pergi umroh, khususnya di waktu-waktu yang padat sekali, ya harusnya banyak mengalah sebagiannya. Jadi memberi kesempatan kepada yang mau umroh saja, yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Karena umroh tidak bisa dilakukan di tanah haram, hanya di Masjidil Haram. Tidak ada tawaf di luar Masjidil Haram. Ya. Karena itu sebagian ulama ya kalau pergi umroh ya umroh saja. Sesudah itu salat di mana saja di tanah haram. Tidak mesti selalu di haram. Ya. Walaupun di situ ada keutamaan melihat Ka'bah, jelas ada tawaf. Tapi kalau banyak mudarat atau membuat orang susah, kita juga susah. Ya, sementara pahalanya sama saja, ya dikurangilah. Ya dikurangi. Ya. Apalagi yang sudah sering datang, jangan juga tidak mau harus selalu di masjid. Yang kedua masalahnya, apakah yang dilipat gandakan itu hanya salat saja atau semua kebaikan? Ini juga ada khilaf. Yang paling kuat bahwa yang dilipat gandakan itu hanya salat. Artinya dilipat gandakan 100.000 kali. Hanya salat. Karena Nabi SAW menyebut salatun.
salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Atau dalam sebagian riwayat dikatakan as-salatu fil masjidil haram bimi'ati alfin salah. Tapi tidak diragukan bahwa amal kebaikan jelas lebih afdal ketika bertemu tempat yang afdal. Dan tidak diragukan tanah haram ya, adalah tanah yang paling afdal di antara tanah yang ada di muka bumi. Sebagaimana juga kejelekan. Ini juga jadi pertanyaan. Apakah dilipat gandakan? Yang sahih tidak. Karena tidak ada dalil menunjukkan kejelekan itu dilipat gandakan. Justru yang ada kejelekan itu dibalas sesuai dengan kejelekannya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha wala wasayyi'atu la yujza illa bimithliha. Yang kejelekan itu dibalas sesuai dengan kejelekannya saja, tidak dilipat gandakan. Cuma para ulama mengatakan bahwa kejelekan itu kalaupun tidak dilipat gandakan, tetapi kualitas kejelekannya ketika di tanah haram itu berbeda dengan di luar haram. Jadi gambarannya kalau mau mudah, misalnya kalau kamu melakukan pelanggaran di sini hukumannya ditempeleng 1 kali. Di tanah haram juga ditempeleng 1 kali. Tapi kualitas tempelengnya berbeda di tanah haram dengan di luar tanah haram. Ya, 1 kali tempeleng. Seperti Nabi Musa 1 kali tinju mati. Ya, kita juga 1 kali tinju tapi tidak mati kan begitu. Sama-sama 1 kali. Tapi kualitasnya berbeda. Ya, kualitasnya ya berbeda. Jadi siksaannya tergantung kepada kaifiatnya, ya, kualitasnya, bukan sekedar kadarnya berapa kali. Yang kedua, mubtagin fil islami sunnatul jahiliyah. Ya, ini yang dijadikan dalil sebenarnya. Ini inti dari Imam Muhammad bin Al-Wahhab menyebutkan hadis ini dalam kitabnya ini. Ya. Mubtagin fil islami sunnatul jahiliyah. Orang yang paling dibenci oleh Allah. Yang kedua adalah yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Artinya dia sudah Islam, tapi masih juga mencari sunnah jahiliyah. Apakah jahiliyahnya ahlul kitab? Jahiliyahnya orang Arab sebelum Islam? Atau jahiliyah-jahiliyah yang lain? Karena Nabi SAW sudah mewanti-wanti bahwa umatku ini nanti ada sebagian mereka yang suka mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum mereka. Tattabi'anna sunana man kana qablakum. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Dalam sebagian riwayat dikatakan hudwal kudzati bil kudzah. Jengkal demi sejengkal, sehasta. Karena mengikuti sunnah orang-orang sebelum Islam, sunnah jahiliyah, itu tidak langsung banyak. Tapi sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi banyak. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi gunung. Sudah habis waktu ya. Jadi tidak apa-apa ya, kita tambah sedikit supaya selesai sini. Jadi sunnah jahiliyah artinya kebiasaan
yang dijadikan tariqah oleh manusia, itu namanya sunnah. Nah, ya, jahiliyah di sini ya semua yang menyelisihi sunnah Nabi, syariat Islam, itu dianggap jahiliyah. Kembali kepada kata al-jahal. Islam adalah agama ilmu. Lawannya adalah al-jahal. Maka semua sunnah yang dibangun di atas kejahiliaan, kebodohan, itu yang dimaksud. Kadang banyak, kadang sedikit. Kadang di suatu tempat banyak, kadang di suatu tempat ya sedikit. Karena itu tidak ada jalan untuk menghapus atau mengurangi kejahiliaan kecuali menyebarkan ilmu. Kita tidak tahu akidah yang sahih, itu kejahiliaan. Karena itu Syekh Muhammad bin Wahab mengarang satu lagi kitab khusus, Masailul Jahiliyah allati khalafa fihi apa? Al-Jahiliyah Ahlal Islam. Di situ diperinci ada lebih dari 100 ucapan atau perbuatan jahiliyah yang menyelisihi Islam. Nah, yang ketiga, wa mutallabu dami imri'in muslimin bighairi haqqin liyuhari qadamahu. Ini jumlah yang ketiga. Orang yang betul-betul berusaha mencari, menuntut darah seorang muslim tanpa hak untuk dialirkan. Ini kan orang yang paling dibenci di sisi Allah. Kadang ada orang yang benci kepada seseorang, dia tahu dia bukan pelakunya, tapi dicarikan bukti supaya dia dihukum. Dan hukumannya dialirkan darahnya, maksudnya dibunuh. Ini yang dimaksud. Ya, pasti dibenci dan sangat dibenci oleh Allah. Karena orang yang tidak bersalah, walaupun punya kesalahan yang lain, tapi tidak bersalah dalam masalah itu, dicarikan jalan supaya dia dibunuh. Dan darah atau jiwa kaum muslimin itu di sisi Allah lebih berharga daripada Masjidil Haram. Lebih berharga daripada Ka'bah. Kenapa? Ya karena kalau dia muslim, dia beribadah kepada Allah. Kalau Ka'bah beribadah atau tidak, hanya dijadikan tempat ibadah. Makanya misalnya masjid ini, walaupun dibangun dana puluhan miliar, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan darahnya satu orang di sini. Tidak ada apa-apanya. Karena masjid ini tidak ibadah. Kalau tidak ada orang yang datang lagi di sini, ya tidak ada apa-apanya. Yang membuat masjid ini berkah karena orang yang datang. Yang datang itu muslim. Yang ibadah kepada Allah. Jadi darah itu sangat berharga di sisi Allah. Makanya dianggap kejahatan yang paling besar, yang paling pertama muncul dalam tubuh kaum muslimin, orang Khawarij. Karena dia menghalalkan darah yang haram untuk dialirkan. Walaupun atas nama agama. Harusnya agama itu melindungi darah kaum muslimin. Bukan mengalirkan darah kaum muslimin. Karena itu pula tanda seperti yang kita alami sekarang, tanda lemahnya kaum muslimin, bahkan tanda yang menunjukkan kelemahan yang sangat ketika darah kaum muslimin dialirkan di hadapan kita, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti di Palestina. Begitu murah darah kaum muslimin, tidak bisa kaum muslimin berbuat apa-apa. Tidak bisa bertindak banyak, kecuali hanya banyak berdoa kepada Allah. Tidak seperti dulu. Satu dialirkan, semuanya bangkit membela. Seperti orang kafir sekarang. Satu saja, tidak usah dibunuh, dianiaya saja. Satu dunia ini bangkit membelanya. Tapi kalau kita biar
dihabisi, tidak bersalah sekalipun, tidak ada yang bicara. Kalaupun bicara sekedar bicara saja, tidak bisa apa-apa. Itu tanda ya kelemahan. Kelemahan dalam tubuh kaum muslimin. Karena jauhnya mereka dari ya agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira cukup ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Qul kama tasmaun, barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.